Gunung berwarna-warni atau gunung pelangi. Ya, inilah tujuan wisata yang sedang digemari. Salah satunya terdapat di kota Cusco, Peru, Amerika Latin. Di sini kita bisa melihat keajaiban alam yang terlihat indah tiada tara. Fenomena gunung pelangi baru ini saja ramai dibicarakan orang, padahal 14 abad silam Al-Quran telah menjelaskannya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah, dan yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Al-Quran Surah Fatir ayat 27. Penyebab gunung pelangi ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, padahal penelitian modern baru bisa menjelaskan di masa sekarang. Menurut penelitian ilmiah, gunung pelangi ini bisa terbentuk akibat tumbukan tektonik pada lempeng bumi. Akibat tumbukan itu, permukaan bumi jadi bergerak. Jika permukaan bumi tidak dapat bergerak mendatar, maka mereka bergerak ke atas, yaitu berlengkung dan melipat hingga menjadi gunung. Ya, penyebab warna-warni itu karena ada pergerakan bumi. Subhanallah. Hal inilah yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia diam di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Satu lagi bukti ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran adalah tentang teori penciptaan alam semesta. Hingga awal abad ke-20, pandangan yang diyakini dunia ilmu pengetahuan adalah alam semesta bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu kala. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di kota Irbid, kota yang berada di utara negara Jordanian. Kota kedua terbesar setelah Amman ya. Subhanallah, salah satu kebahagiaan tersendiri ketika mampu untuk menjajaki setiap belahan bumi yang Allah ciptakan untuk dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, belajar dari penduduknya, belajar dari masyarakatnya, dan belajar dari berbagai macam sejarah yang pernah tertoreh di daerah tersebut. Dan ketika kita berbicara bumi, sahabat yang dicintai Allah, Al-Quran sudah berbicara ternyata tentang bumi. Al-Quran, sumber ilmu pengetahuan itu sudah menceritakan bagaimana penciptaan bumi. Dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah zat yang dia menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antaranya dalam waktu 6 masa. Dan tentunya 6 masa di sini adalah 6 masa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tentang maknanya, tahapan dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat ternyata juga ada salah satu teori berkaitan tentang terciptanya alam semesta. Dan teori ini termasuk teori yang paling terkenal ya, teori Big Bang, teori letusan atau dentuman. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya juga sudah dijelaskan berkaitan dengan teori ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala sampaikan annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma, bahwa langit dan bumi itu dulunya adalah satu kesatuan, menyatu, lalu setelahnya Allah pisahkan. Walaupun ini tidak menguatkan teori itu, bukan, karena apa yang disampaikan Allah adalah mutlak benarnya, sedangkan teori itu ada kemungkinan kesalahan. Tetapi dalam fase ini Allah menyampaikan kepada kita bagaimana dulu langit dan bumi itu menyatu lalu Allah pisahkan. Artinya beginilah bentuk dari penciptaan alam semesta ya, menyatu lalu terpisah. Dan ketika kita lihat juga apa yang disampaikan oleh para ilmuwan, maka mereka banyak menggambarkan bahwa antara bintang satu dengan yang lain itu saling menjauh, maka spektrum warnanya juga berwarna merah, saling menjauh ya, tidak saling mendekat. Artinya alam semesta ini mengembang. Intinya sahabat yang dicintai Allah, Al-Quran merupakan mukjizat bagi kita sebagai umat Islam. Dan mukjizat itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Allah berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang perlu untuk kita jadikan sebagai rujukan. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar berbicara tentang syariat, tetapi Al-Quran berbicara tentang hal-hal yang mampu untuk meningkatkan keimanan kita berdasarkan dari asas ilmu pengetahuan.
Dan mudah-mudahan setiap lembar ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari Al-Quran mampu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah poros surga. Penelitian dan perhitungan yang dilakukan teknologi modern mengungkap bahwa alam semesta punya permulaan dan ia terus-menerus mengembang. Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia Alexander Friedman dan ahli kosmologi Belgia Jod Lemaitre menghitung dan membuktikan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Fakta tersebut diperkuat dengan pengamatan pada tahun 1929 oleh astronom Amerika Edwin Hubble. Ia mengamati bahwa bintang-bintang dan galaksi bergerak saling menjauhi. Di dalam Al-Quran, kondisi alam semesta yang selalu mengembang telah dijelaskan sejak 14 abad yang silam. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Subhanallah, betapa luas dan dalamnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Inilah sumber ilmu pengetahuan jika saja manusia mau merenungi dan meneliti lebih dalam kandungan di dalamnya. Salah satu teori yang saat ini kembali ramai dibicarakan orang adalah tentang bentuk bumi. Pada November 2017, komunitas penganut teori bumi datar menggelar konferensi internasional di Amerika Serikat. Acara tersebut dihadiri oleh orang dari berbagai belahan dunia. Salah satu bahasan dalam acara ini adalah agar teori bumi itu datar dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Menurut mereka, teori bumi itu bulat adalah salah dan hanyalah konspirasi Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Padahal, para penjelajah dunia telah membuktikan bahwa bentuk bumi adalah bulat. Di abad ke-16, Nicolaus Copernicus menyampaikan teori heliosentris dan diperkuat oleh Galileo. Bahkan, beberapa abad sebelum keduanya, para ilmuwan muslim justru telah membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pada tahun 830 Masehi, ilmuwan Al-Khawarizmi dan para astronom lainnya telah membuat peta globe pertama. Mereka juga mengukur volume dan keliling bumi, yaitu mencapai 24.000 mil atau 38,6 ribu kilometer. Perhitungan yang dilakukan pada abad ke-9 tersebut hanya berbeda 3,6% dari perhitungan yang dilakukan ilmuwan di era modern. Subhanallah. Tentu saja, selain pembuktian secara ilmiah, para ilmuwan Islam juga berpedoman kepada Al-Quran. Dalam surah Al-Anbiya ayat 33, Allah berfirman, dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar atau falak di dalam garis edarnya. Kata falak dalam ayat tersebut menurut para ulama mengacu pada arti bundar. Isyarat yang menjelaskan tentang bumi itu bundar juga terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam, dan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Kata menutup atau yukaviru dalam ayat tersebut menurut para ulama bermakna melilitkan, yaitu melilitkan pada sesuatu yang bulat, seperti sorban yang dililitkan di kepala. Subhanallah, ini menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Informasi tentang penciptaan alam semesta dalam Al-Quran banyak terdapat di dalamnya, dan hanya bisa dimaknai secara tepat oleh orang-orang yang benar-benar mau mencari kebenaran. Sahabat yang dicintai Allah, selain alam semesta, Allah SWT juga menciptakan manusia. Penciptaan manusia dalam rahim sang ibu juga merupakan proses yang Allah jelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Proses yang baru saat ini berhasil dijelaskan oleh pengetahuan modern ternyata
telah diceritakan dalam Al-Quran sejak 14 abad yang silam. Sahabat yang dicintai Allah, saya saat ini sedang berada di depan kantor rektorat dari Jordan University of Science and Technology, ya. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk bisa berkunjung ke sini, dan ini merupakan bahagian daripada kantor rektorat yang tentu di dalamnya ada orang-orang cerdik pandai, cendekiawan yang banyak memberikan manfaat untuk umat. Para profesor, para guru besar, ya. Tetapi manusia tentunya untuk mencapai derajat yang seperti itu, dia pastinya tidak tiba-tiba, ya. Bukan tiba-tiba dia langsung menjadi guru besar, melalui proses pastinya, proses dalam kehidupan ini. Dan ternyata sebelum dia hidup di dunia juga ada proses. Apa dia? Proses dalam rahim. Dan subhanallah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah banyak bercerita dalam Al-Quran berkaitan tentang masalah janin. Dari beberapa ayat membuat kita menjadi meningkat keimanan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan firman-Nya menyatakan tentang bagaimana kekuasaannya dalam menciptakan janin. Dalam surah As-Sajdah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Alladzi ahsana kulla syai'in khalqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam penciptaannya, dan Dia memulai penciptaan manusia ini dari tin, dari tanah. Dan ini dilanjutkan dengan hadis Nabi SAW yang tentunya dalam beberapa ayat yang lain juga merupakan bahagian daripada proses penciptaan manusia. Dari air mani, lalu gumpalan darah, lalu gumpalan daging yang ada di janin seorang ibu, lalu diberikan setelahnya ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia berkembang, terus berkembang dengan segala macam bentuk kompleksitas yang ada di dalam janin. Itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang tidak secara detail, tetapi secara umum Allah memberikan isyarat itu kepada kita. Dan tentunya dari sini kita mengambil hikmah. Salah satunya selain daripada kita itu menimbulkan rasa keimanan yang mendalam terhadap maha besar dan maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan penciptaan kita sebagai manusia, tentunya juga kita melihat kepada asal kita. Jadi apapun bentuk yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini bukan berarti itu untuk membuat kita menjadi sombong, tidak. Karena Allah ceritakan itu selain untuk melihat bagaimana Al-Quran itu begitu selaras dengan ilmu pengetahuan, selain daripada itu kita mengambil nilai bahwa kita juga hadir dari sesuatu yang hina dina, dari sesuatu yang tidak berarti mungkin, hadir dari sesuatu yang tidak bernilai, sampai akhirnya dalam proses kehidupan kita dibuat bernilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun posisi kita di mata manusia yang begitu tinggi, hendaknya kita tetap menjaga ketawaduan, menjaga hati kita agar senantiasa merasa bahwa segala kemampuan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, di dalam Al-Quran dipaparkan bahwa manusia diciptakan melalui 3 tahapan kegelapan. Dalam surah Az-Zumar ayat 6 dijelaskan, Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Sungguh, biologi modern telah mengungkap bahwa pembentukan embrio pada bayi terjadi dalam 3 daerah yang berbeda dalam rahim ibu. Fakta ini diuraikan dalam buku ilmiah Basic Human Embryology. 3 tahapan tersebut adalah tahapan pre-embryotik, yaitu saat usia embrio masih setengah minggu pertama. Yang kedua, tahapan embryotik, yaitu ketika usia embrio sampai akhir minggu ke-8. Dan ketiga, tahapan janin, yaitu dari minggu ke-8 hingga kelahiran. Serangkaian pengamatan dengan peralatan modern mendapatkan tentang perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu. Fakta-fakta ini justru telah disampaikan dalam Al-Quran secara rinci dan akurat. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran bukanlah ucapan manusia, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, berbagai macam alat transportasi di dunia ini adalah pengembangan dari akal pikiran manusia. Salah satunya adalah pesawat.
Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Rahman ayat 33. Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan kekuatan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan akal dan pikirannya sehingga bisa menciptakan teknologi dalam dunia penerbangan. Sahabat yang dicintai Allah, betapa luar biasanya sekarang manusia bisa menikmati teknologi. Kemarin dari Jakarta sampai di Jordan hanya membutuhkan waktu kurang lebih dengan pesawat 11 jam. Dan Al-Quran banyak sekali memberikan motivasi kepada kita untuk memperdalam teknologi. Kalau tadi saya bicara tentang kemampuan pesawat terbang yang bisa memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain begitu cepat, dan ternyata Allah sudah memotivasi ini dalam surah Ar-Rahman ketika memberikan motivasi kepada bangsa jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an takfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. Kalau seandainya kalian itu wahai jin dan manusia bisa, ini istata'tum, kalau kamu itu bisa, antanfudu, melewati batas min aqtaris samawati wal ard, baik daratan, langit, udara dan lain sebagainya, fangfudu, silahkan kamu lalui itu. Tapi ditutup dengan kalimat la tanfuduna illa bisultan. Kamu nggak akan mungkin mampu untuk bisa melewati itu dengan baik dan mudah kecuali dengan sultan, dengan kekuatan. Sultan yang disampaikan oleh Allah di sini bukan sultan seperti kekuasaan seorang raja saja, tidak. Tapi sultan adalah kekuatan yang dimiliki manusia dalam mengembangkan teknologi, salah satu maknanya. Jadi ketika orang itu ditantang oleh Allah, dimotivasi oleh Allah, kamu mau melewati batas negara yang begitu jauh dengan cepat, kamu mau bisa menembus langit, silahkan, nggak apa-apa, bisa itu. Tapi dengan syarat kamu harus melewatinya dengan sultan, dengan kekuatan, dengan kemampuan berpikirmu dalam bidang teknologi sehingga memudahkanmu. Maka sahabat yang dicintai Allah, ini satu saja dari ratusan ayat yang berbicara tentang kaitannya dengan teknologi. Tapi ini yang bisa kita rasakan, ternyata Islam memotivasi dan memberikan isyarat itu. Memang Al-Quran tidak memberikan secara detail bagaimana cara membuat pesawat, bagaimana cara membuat mobil, bagaimana membuat hidup ini mudah dengan teknologi dan sebagainya secara rinci. Mungkin tidak, tetapi motivasi-motivasi itu sudah diberikan oleh Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita tetap menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan yang Allah limpahkan dari kita, dan mudah-mudahan dengan teknologi yang Allah berikan ini membuat kita menjadi terus lebih dekat dengan firman-Nya, terus mampu untuk mengkaji ayat-ayatnya sehingga hidup kita menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, dengan bantuan ayat-ayat lainnya yang terdapat dalam Al-Quran, manusia pun diminta untuk mengamati alam sekeliling mereka, termasuk makhluk lainnya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembang dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Al-Quran, Surah Al-Mulk, ayat 19. Melalui burung, manusia dapat berpikir untuk menghasilkan alat transportasi pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena ada kelajuan udara melalui sayap pesawat. Jadi prinsipnya sama seperti burung, pesawat bisa terbang karena memanfaatkan kekuatan udara atau angin. Bentuk sayap yang sedemikian rupa mampu mengalirkan udara dari atas menuju ke bawah. Sayap pesawat telah mampu mengubah gaya dorong mesin menjadi gaya angkat. Inilah pelajaran yang hendak Allah sampaikan kepada manusia melalui burung. Subhanallah. Sahabat yang dicintai Allah, bagi kita yang saat ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk memiliki ilmu, jangan lupa, ilmu bukan hanya sekedar untuk memperkaya diri kita, tapi ilmu itu bagaimana kita bisa memberikan kemaslahatan kepada yang lain. Itu yang Nabi sampaikan. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian itu, coba siapa? Bukan yang paling pandai, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling menguasai teknologi, tidak, tapi anfa'ukum linnas, yang paling bermanfaat di antara kalian untuk manusia yang lain. Jadi yang harus ada dalam pandangan kita saat ini adalah bagaimana kita dengan apa yang kita miliki memberikan manfaat kepada yang lain.
Selanjutnya, kita harus mampu untuk menjaga ukhuwah, persatuan, sehingga terbentuk kerjasama. Kenapa? Karena ketika kita bagus memberikan manfaat untuk orang lain, tapi kalau hanya individu pribadi, ego yang dikedepankan, maka ini tidak akan memiliki kekuatan. Tapi ketika dari sini, dari yang lain, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam negara berkumpul menjadi satu, beritikat baik untuk memberikan kemaslahatan pada umat, maka insya Allah ini akan menjadi jauh lebih besar lagi manfaatnya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara, maka saling memberikan kebaikanlah di antara kalian, saling memperbaikilah kalian di antara kalian. Salah satu maknanya adalah saling bekerja sama sehingga terbentuk kekuatan yang mampu memberikan kemampuan bagi kita umat Islam untuk memberikan pencerahan kepada dunia, memimpin peradaban dan memberikan kebaikan, rahmatan lil alamin. Maka mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu nasihat untuk saya pribadi dan kita bersama, bahwa persatuan itu adalah yang utama. Kalau seandainya kita hanya mampu untuk diri kita pribadi pintar, tidak ada artinya. Memberikan manfaat, naik sedikit artinya. Tapi ketika mampu untuk bekerja sama, maka itu akan jauh lebih memberikan kebaikan untuk umat manusia. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, umat Islam tercatat pernah menjadi pelopor dalam dunia pendidikan. Nama-nama seperti Ibnu Sina atau Avicenna yang menjadi bapak kedokteran modern, Al-Khawarizmi yang terkenal menjadi bapak aljabar dunia. Ada pula Al-Batani atau Al-Batanius, seorang ahli astronom dan matematika. Jadi sudah selayaknya jika kita umat Islam tidak meninggalkan Al-Quran. Bahkan kita harus mentadaburi isi Al-Quran, karena isi Al-Quran adalah samudra ilmu pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.